Mulai, kita mulai. Bisa dimulai kah? Tafadhol, Tat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat jemaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari bab muamalat. Wa an Abdullah bin Umair radhiyallahu anhu qala naha sallallahu alaihi wasallam 'anil najash. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek Najasyi. Melarang praktek Najasyi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Praktek Najasyi atau arti Najasyi adalah seseorang datang kepada pedagang yang mana orang ini tujuannya tidak untuk membeli barang, tapi tujuannya untuk meninggikan harga barang tersebut sehingga pembeli yang sebenarnya terkecoh dengan datangnya orang ini. Contoh misalnya seorang penjual bekerja sama dengan seseorang. Kemudian orang ini datang ke toko si penjual tersebut. Pada saat itu ada pembelinya, Kemudian orang yang sudah bekerja sama dengan penjual ini, dia bertanya, mohon maaf, ini berapa harganya sepatu ini misalnya? Kata penjual, harganya 200.000. Kemudian orang ini mengatakan, subhanallah, harganya sangat murah sekali. Murah sekali harganya. Saya beli dah, insya Allah saya beli ini barang ini. Kemudian, ada pembeli yang di sana, yang mau membeli barang juga, mendengar ucapan orang ini, kemudian dia tergugah untuk membeli barang ini. Akhirnya dia beli barang tersebut. Padahal orang ini dia tidak tujuan untuk membeli, cuma untuk meninggikan harga barang. Inilah yang disebut dengan najash. Inilah yang disebut dengan praktek an-najash. Dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktek najash ini bisa jadi prakteknya adalah dengan dia datang kepada pembeli memuji-muji barang yang dijual oleh penjual tersebut, sehingga pembeli merasa barang ini sangat bagus, atau dia datang kepada penjual pura-pura menawar barang, dengan penjual misalnya naruh harganya 200.000, dia tawar 199.000, kemudian dia tawar 198.000, kemudian kata dia sudah ini terakhir saya tawar 198.000. Ternyata penjual tidak mengasihkan, sehingga pembeli itu ketika melihat penjual tidak mengasihkan, akhirnya dia mau membeli barang tersebut dengan harga 199.000. Bisa semacam itu. Bisa bentuknya najas ini, orang ini disuruh untuk memuji barang penjual, atau dia pura-pura untuk menawar, pura-pura untuk membeli barang. Padahal dia tidak bermaksud untuk membeli barang. Dan ini diharamkan di dalam Islam. Dan praktek najas ini kalau terjadi, maka jual beli yang terjadi adalah jual belinya sah, tetapi penjual di sini berdosa. Penjual di sini berdosa. Dan pembeli jika tahu dia
dikerjai oleh si penjual, maka dia punya hak untuk khiyar, hak untuk mengembalikan barang. Ya boleh dia mengembalikan barang tersebut karena dia di sini tertipu oleh penjual. Dan penjual uang yang dia terima dia halal uang dia terima tapi dia berdosa karena dia di sini melakukan praktik an-najash, melakukan praktik an-najas. Dia berdosa dari satu sisi, sedangkan jual belinya adalah jual beli yang sah, ya tidak batil, tetapi dia berdosa dari sisi praktek najasnya. Baik. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wa an thunya illa an tu'lam. Rawahul khamsah illa Ibn Majah wa sahahahu at-Tirmidzi. Dari Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan sunayya, kecuali jika barangnya jelas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i kecuali Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan beberapa jenis jual beli yang dilarang atau jenis jual beli yang diharamkan oleh Nabi SAW. Di antara jenis jual beli yang diharamkan oleh Nabi SAW, maka yang pertama adalah jual beli muhaqalah. Ya. Jual beli muhaqalah adalah seseorang membarter atau tukar menukar biji-bijian yang masih melekat pada batangnya dan masih tumbuh di ladang, ya, dengan jenis biji-bijian yang sama, ya. Seperti seseorang misalnya menjual tanaman gandum dengan gandum yang sudah dituai, ya. Jadi tukar menukar antara, ya, seseorang memiliki tanaman gandum dengan gandum yang sudah dituai. Kenapa ini dilarang? Ya, kenapa hal tersebut dilarang? Ya, karena ini tidak jelas ukurannya, dan tidak jelas timbangannya, ya, sehingga salah satu pihak pasti akan dirugikan, dan nanti akan timbul perselisihan, pertengkaran antara dua orang ini. Oleh karena itu di dalam Islam dilarang seseorang membarter biji-bijian yang sudah dipanen dengan biji-bijian yang masih ada di pohon ataukah yang ada di ladang. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Ini yang disebut dengan jual beli muhaqalah. Kemudian jual beli yang kedua dilarang oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah jual beli al-muzabanah. Jual beli al-muzabanah adalah seseorang menjual buah-buahan yang masih berada di pohonnya dengan buah-buahan yang sejenis yang sudah dipetik, ya, dengan buah-buahan yang sejenis sudah dipetik, ya. Seperti seorang misalnya menjual kurma yang masih ada di pohon, ya, dengan kurma yang sudah dipetik, ya. Maka, ya, atau seseorang menjual anggur, ya, yang masih berada di tangkai dengan apa? Dengan kismis. Ya, tukar menukar dengan kismis. Kita tahu kismis dari anggur. Kemudian dia tukar menukar, ya, anggur yang ada di tangkainya, yang di pohonnya masih, kemudian dia tukar dengan kismis misalnya masih kering. Maka ini tidak boleh, ya. Kenapa? Karena di sini tidak diketahui, ya, berapa timbangannya, ya, di antara dua jenis barang ini. Karena barang yang sudah dipetik atau buahan yang sudah diambil, ya, atau biji-bijian yang sudah dituai, itu sudah jelas timbangannya. Orang tahu ini timbangannya 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya. Adapun buah-buahan yang masih ada di pohon
atau buah-buah atau biji-bijian yang masih ada di ladang, masih ada di tangkainya, di tanamannya, maka ini tidak jelas berapa timbangannya. Sehingga ketika terjadi barter, tukar menukar, yang sudah dipetik dengan yang masih ada di pohon, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan, ya, bahwasanya berapa ukurannya, ya, berapa timbangannya, ya, sehingga nanti timbul gharar. Salah satu pihak nanti pasti akan dirugikan. Makanya dilarang di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, jenis jual beli yang dilarang di dalam hadis ini adalah jenis jual beli al-mukhabarah. Jual beli al-mukhabarah itu apa? Seseorang ya mengelola tanahnya, ya. Seseorang ya pembagian dari hasil pengelolaan tanah, ya. Seperti seperdua, sepertiga, seperempat dari hasil panen, ya. Maka ya, pengelolaan ya dalam bentuk tanah ya semacam ini ya ini sebetulnya tidak terlarang, ya. Kalau seandainya pengelolaannya adalah dengan cara bentuk persen. Tetapi kalau bentuk pengelolaannya mukhabarah, yaitu seseorang, ya saya menyuruh orang ini mengerjakan ladang saya. Saya katakan, antum kerja di ladang saya, ini saya punya ladang nih, antum kerja, ya, antum tanamin, antum rawat, nanti hasilnya, ya, bagian depan sana, ya, 20 meter bagian depan itu milik antum. Hasil 20 meter dari hasil tanaman itu yang di depan itu milik antum. Kemudian sisanya 20 meter belakangnya ya atau sisanya dari tanah tersebut itu milik saya. Pembagian semacam ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini yang disebut dengan mukhabarah. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena bisa jadi ya salah satu pihak dirugikan. Bisa jadi yang bagian depan itu buah-buahannya tidak ada. Ya, tidak subur tanahnya, yang di belakang tanahnya subur. Atau sebaliknya, yang di belakang tanahnya subur, di depan tanahnya tidak subur. Ya, atau di depan ya terdapat masalah banyak tanahnya misalnya. Maka dilarang oleh Nabi SAW pembagian upah semacam ini. Maka yang benar adalah seseorang membagi dengan hasil yang didapatkan dalam bentuk persen. Misalnya dari hasil tanaman tersebut ya didapatkan misalnya buahnya 100 kilo misalnya. Kemudian orang itu mengambil misalnya dengan kesepakatan 10% dari hasil. Maka ini tidak ada masalah. Ini tidak dilarang. Tetapi yang dilarang itu adalah mukhabar. Dia membagi hasilnya dari tanah yang ditentukan. Ya, dari tanah yang ditentukan. Ya, misalnya saya punya 2 bidang tanah. Saya memiliki 2 bidang tanah. Ya, yang ditanami oleh pekerja saya. Kemudian saya bilang kepada pekerja tersebut, di tanah yang A ini, ya, tanah yang satu ini hasilnya semuanya untuk kamu. Adapun tanah yang satu ini lagi itu hasilnya semuanya milik saya. Ya. Kemudian saya sepakat. Maka ini yang disebut dengan mukhawarah. Bisa jadi tanah yang saya katakan hasilnya untuk dia ternyata tidak ada hasilnya. Tanahnya misalnya tidak subur atau terdapat musibah. Dan kebetulan tanah yang saya pilih ya adalah tanah yang subur misalnya. Atau tanah yang menghasilkan buah yang begitu banyak. Sehingga ya, salah satu pihak akan dirugikan. Makanya dilarang oleh Nabi SAW praktek semacam ini. Praktek ini dinamakan dengan istilah praktek mukhabarah. Jual beli mukhabarah. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian, jenis jual beli yang dilarang juga di dalam hadis ini adalah jual beli as-sunya. Jual beli as-sunya. Apa itu jual beli sunya? Jual beli sunya adalah seseorang menjual barang dengan mengecualikan sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Seperti saya misalnya mengatakan, saya punya makanan yang ditumpuk-tumpuk. Saya katakan, saya jual makanan yang ditumpuk ini, ya, kecuali sebagiannya. Perkataan saya jual makanan yang saya tumpuk-tumpuk ini, misalnya saya punya makanan berkarung-karung. Saya katakan, makanan yang ditumpuk berkarung-karung ini, saya jual ke Anda, kecuali sebahagiannya. Perkataan saya kecuali sebahagiannya ini tidak jelas. Ya. Pengecualian saya ini tidak jelas. Dan ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak ada jelasan di dalam akad. Ya, apa yang dikecualikan? Apa yang dimaksud sebahagiannya? Maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
Karena ketidak ada jelasan, ya, ketidak ada jelasan di dalam akad. Karena seseorang berjual beli itu harus jelas, ya, harus jelas baik itu barangnya yang dijual, ya, baik itu akadnya, itu harus jelas. Ketika tidak jelas, maka ini dilarang oleh Nabi SAW karena akan menimbulkan ya gharar, ya kerugian di salah satu pihak, ya, entah itu pihak penjual ataukah pihak pembeli. Baik. Kemudian kita lanjut pada hadis berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallam 'anil muhaqalah wal mukhadarah wal mulamasah wal munabazah wal muzabanah. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah, jual beli mukhadarah, jual beli al-mulamasah, jual beli munabazah, dan jual beli al-muzabanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Hadis ini, ya, hadis yang sahih. Hadis ini juga menyebutkan beberapa jual beli yang dilarang. Sebagiannya sudah disebutkan pada hadis sebelumnya dan sebagiannya belum. Di antara jual beli yang dilarang di dalam hadis Anas ini yang tidak disebutkan di dalam hadis Jabir, yaitu jual beli mukhadarah. Apa itu jual beli mukhadarah? Yaitu seseorang menjual buah-buahan atau biji-bijian yang sebelum kelihatan matangnya atau belum masih hijau. Tidak boleh seseorang menjual buah-buahan yang masih belum matang atau yang masih hijau, yang belum siap dikonsumsi, kemudian dijual di pohonnya, maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena ya nanti kalau terjadi kerugian, siapa yang nanggung? Pasti si penjual tidak akan mau menanggung. Penjual dia akan mengatakan ini tanggungan pembeli karena buah ini sudah dijual, padahal buahnya belum dipetik. Buahnya belum dipetik. Jadi jual beli mukhadarah ini adalah semacam seseorang datang kepada petani. Datang kepada petani, misalnya petani mangga. Ya, kemudian datang. Mangganya masih halus, ya, belum siap dimakan. Kemudian datang ya seorang pedagang ini, kata dia, mangga di kebun Anda ini saya beli semua. Ya, buah mangga yang di kebun Anda ini saya beli semua. Ya, nanti setelah 6 bulan atau setelah 5 bulan saya ambil, saya petik. Biarkan dulu 5 bulan buah mangga ini ada di pohon Anda. Tapi saya beli sekarang. Ya, nanti 5 bulan lagi saya petik. Ya. Akhirnya ditinggalkan oleh pembeli ini. Kemudian setelah 5 bulan pembeli ini datang, dia mengambil buah mangga tersebut. Ini yang disebut dengan jual beli mukhadarah. Kenapa? Kenapa pembeli mau ya membeli mangga yang masih belum matang? Karena buah yang masih belum matang otomatis ketika dijual dia harganya murah. Harganya sangat murah, apalagi masih kecil, masih berada di pohon. Di sini si pembeli untung. Diuntungkan dengan apa? Dia membeli barang tersebut dengan harga yang sangat murah. Tetapi dari sisi lain, ya, dari sisi lain apa? Kerugian di sini akan ditanggung oleh si pembeli. Ya. Si penjual pasti tidak mau dia menanggung kerugian karena kata dia barangnya sudah dibeli. Ketika kebunnya naudzubillah misalnya kebakaran, ya, misalnya kebakaran, maka si penjual pasti dia tidak akan mau mengatakan saya mengganti rugi karena ini buah sudah Anda beli tapi tidak Anda petik, ya semacam itu. Nah, padahal di dalam Islam ya kalau seandainya barang itu belum sampai kepada pembeli, maka yang menanggung kerugian itu adalah penjual. Ya. Ketika barang itu belum sampai kepada pembeli, maka yang menanggung kerugian itu adalah penjual, bukan si pembeli. Di sini penjual pasti tidak akan mau menanggung risiko kerugian. Oleh karena itu Nabi SAW melarang jual praktek semacam ini, menjual buah yang belum matang. Tetapi kalau seandainya buahnya belum matang tapi langsung dipetik atau langsung diambil, maka tidak ada masalah. Atau buahnya bisa langsung dipanen, maka juga tidak ada masalah. Atau seseorang membeli buahnya bersama pohonnya, maka ini juga tidak ada masalah.
Tapi kalau sekedar dia membeli buahnya saja yang belum matang, nanti dia petik setelah 3 bulan, 4 bulan lagi, maka ini tidak boleh. Ini yang disebut dengan jual beli al-mukhatarah. Dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis Anas ini disebutkan juga jual beli yang dilarang, yaitu jual beli al-mulamasah. Jual beli al-mulamasah. Apa itu jual beli mulamasah? Jual beli mulamasah yaitu seseorang berkata kepada rekannya, apabila kamu meraba kainmu dan engkau meraba kainku, maka jual beli dinyatakan sah. Jual beli dinyatakan sah. Tanpa diteliti terlebih dahulu kondisi kainnya. Misalnya, saya meraba kain saya, dia juga meraba kainnya dia. Maka kata dia, ini jual beli yang sah. Kain saya kasihkan ke dia, kain dia kasihkan ke saya. Dan ya kita tidak tahu ya kain tersebut gimana kualitasnya. Sehingga tidak ada jelas ya jenis barang tersebut. Maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau seseorang ya meraba menyentuh ya kain temannya. Katanya kalau kamu sentuh mana saja kain yang kamu sentuh, maka harganya sekian. Ya contoh misalnya seorang pedagang kain, ya, pedagang kain. Kemudian kata pedagang kain ini, kamu meram, yang mana kamu sentuh, ya kainnya, maka harganya sekian. Ya, bisa jadi orang ini menyentuh kain tersebut, kain yang nggak bagus kualitasnya, harganya mahal. Ya, bisa jadi dia menyentuh kain yang sangat bagus dan harganya murah. Sehingga di sini ada unsur gharar, ada unsur kerugian. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW jual beli al-mulamasah. Kemudian dilarang juga oleh Nabi SAW jual beli al-munabazah. Ya, jual beli al-munabazah. Apa itu jual beli munabazah? Yaitu masing-masing dari mereka melempar kainnya. Ya, masing-masing dari mereka melempar kainnya ya kepada rekannya tanpa melihat detail kain tersebut ya. Dia lempar, yang ini juga melempar. Maka kain yang mana didapatkan, maka itulah jadi milik dia. Atau seseorang dulu itu melempar ya batu. Melempar batu, kemudian batu ini mengenai kain yang mana, maka kain itu menjadi miliknya dengan harga sekian. Dengan harga sekian. Maka ini juga jual beli al-munabadzah pada zaman jahiliyah dulu. Ya, dan ini juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu jual beli munabadzah ini banyak di tempat kita. Saya dulu waktu masih kecil menemukan jenis jual beli al-munabadzah ini. Biasanya di komedi putar ya. Nggak tahu di Kota Baru atau Batu Licin ada nggak komedi putar ya. Dulu ya kalau ada semacam itu biasanya ada pedagangnya ya menaruh makanan-makanan ya, taruh Sprite, Fanta ya semacam itu ditaruh ya di tikar. Kemudian dilempar dengan bulatan ya. Jadi kalau masuk di makanan tersebut ya, makanan itu jadi milik dia ya. Kalau kenanya Sprite, maka Sprite itu jadi milik dia. Kalau dia masuk ya bulatan itu ke taro misalnya, ke ciki, maka ciki itu milik dia. Inilah jual beli munabadzah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dilarang di dalam Islam. Ya, jual beli munabadzah semacam ini dilarang di dalam Islam. Baik. Kemudian ya, di dalam hadis ini juga Nabi SAW melarang jual beli al-muzabanah, ya, melarang jual beli al-muzabanah. Ya. Al-muzabanah ini jual belinya sudah kita jelaskan pada hadis Jabir tadi, sehingga tidak perlu saya rasa untuk kita menjelaskannya kembali. Baik. Kita masuk pada hadis berikutnya. Ya. Wa an Tawus an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباض قال قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباض قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Taus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian mencegat pedagang di tengah jalan
dan janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa. Taus berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud ya dengan orang kota menjualkan barang milik orang desa? Ibnu Abbas menjawab ke Ibnu Abbas, yakni menjadi perantara maklar untuk orang-orang desa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini ya berbicara tentang ya seseorang ya orang kota ya datang ke orang desa, kemudian menjualkan barang milik orang desa. Ya, orang kota datang ya ke orang desa, kemudian dia menjualkan barang milik orang desa. Ya, sehingga orang desa ini sebelum dia masuk pasar sudah dijemput ya oleh orang kota. Dia menjualkan, dia menjualkan menjadi maklar. Maka ini tidak boleh di dalam Islam. Kenapa tidak boleh? Karena ini akan menimbulkan kenaikan harga. Kenaikan harga. Ya. Nabi SAW ya melarang praktek semacam ini. Karena biasanya orang desa, pedagang desa, kalau dia datang ke kota menjual barang, maka tentunya harga yang akan dijual harganya akan lebih murah. Harganya akan lebih murah. Sehingga ya kalau seandainya ada orang kota menjadi maklar orang desa, sehingga nanti dirugikan banyak pihak. Karena kalau sudah jadi maklar orang kota, maka otomatis harga itu akan lebih naik. Harga itu akan naik. Dan ini memudaratkan penduduk, memudaratkan masyarakat, dan juga memudaratkan penduduk desa. Kenapa memudaratkan penduduk desa? Bahkan memudaratkan penjual tersebut. Karena biasanya orang desa itu membawa barang mentah. Ya, dia bawa sayur-sayuran, bawa buah-buahan yang masih segar, ya, maka dia biasanya bawa mentah. Ketika dia jual di pasar, ya, ketika barangnya dijualkan oleh penduduk kota, sehingga harganya naik. Ketika harga ini naik, ya, dibeli oleh orang-orang kota, harganya naik, sehingga nanti barang-barang yang sudah jadi juga harganya naik. Dan penduduk desa biasanya membeli barang itu sudah jadi dari penduduk kota. Sehingga yang dulunya penduduk desa ini bisa membeli barang dengan harga yang murah, ketika barang itu sudah jadi, maka harganya mahal. Karena bahan bakunya dijual mahal. Ya. Sehingga ini memudaratkan sebuah masyarakat. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Maka tidak boleh orang kota datang ke desa, kemudian menjualkan barang milik orang desa. Biarkan orang desa tersebut dia menjual barang sekehendak dia. Ustaz, bisa jadi orang desa ini, Ustaz, ya, bisa jadi orang desa ini, ya, dia tidak tahu harganya. Saya membantu dia untuk menjualkannya, ya. Maka kita katakan, biarkan dia menjual sendiri. Ya, biarkan dia menjual sendiri. Biarkan dia mendapatkan rezeki, ya. Biarkan semua masyarakat itu mendapatkan rezeki seperti biasanya. Kalau seandainya dia jual murah, maka untung orang-orang kota. Kalau seandainya dia jual mahal, maka untung orang-orang desa. Biarkan yang mereka menjual apa adanya. Oleh karenanya kata Imam Malik, jika ada penduduk, kalau seandainya penduduk desa datang ke kita minta jualkan, kita yang tidak datang, tapi penduduk desanya datang, tolong ini jualkan barang saya. Apakah kita jualkan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Imam Malik rahimahullah, beliau melihat jika datang penduduk desa ya ke orang kota, bukan orang kotanya datang, tapi penduduk desanya, penjual dari desanya datang kepada orang kota minta jualkan. Imam Malik melihat jangan engkau jualkan, biar dia menjual sendirinya. Sebagian ulama mengatakan boleh, ya kalau seandainya penduduk desa itu sendiri yang datang meminta jualkan, ya. Maka kalau seandainya penduduk desa tersebut bisa dia menjual sendiri, maka lebih afdal kita tidak menerima, biarkan dia menjual sendiri. Tapi jika seandainya dia tidak tahu pasaran, dia datang ke kita meminta jual dan dia tidak paham sama sekali, ya, sedangkan dia butuh uang dan semisalnya, maka dalam kondisi semacam ini, maka insya Allah tidak mengapa seseorang
kota menjualkan barang orang desa kalau seandainya orang desanya yang datang, bukan orang kotanya yang menawarkan untuk menjualkan barangnya. Maka ini dilarang di dalam Islam. Ya. Kemudian, ya, hadis Abi Hurairah, ya, hadis berikutnya ya hampir sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqul jalab faman tulqiya fasturiya minhu فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencegat di tengah jalan orang-orang yang akan menjual barang dagangannya. Adapun barang siapa yang telah terlanjur ya membelinya, kemudian pedagang tersebut memasuki pasar, maka pedagang itu boleh memilih antara membatalkan atau meneruskan jual belinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini yaitu larangan jual beli seseorang mencegat ya pedagang dari luar sebelum dia masuk pasar. Jadi ini ada pedagang ya dari luar kota kita, ya. Dia bawa barang dagangannya ke kota kita. Kemudian datang orang, ya, belum pedagang ini sampai ke pasar, kita cegat. Ya, kita cegat. Ya, misalnya kita cegat. Saya cegat barang dagangannya. Misalnya dia membawa durian, ya, misalnya di mobil. Dia mau bawanya ke pasar, tapi saya cegat di tengah jalan. Kata saya, berapa duriannya? Sekian, kata dia, saya beli. Ya, saya beli durian tersebut. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jika seandainya orang luar, ya, luar kota datang membawa barang dagangannya atau orang asing mau barang dagangannya menuju pasar, tapi kita cegat di tengah jalan, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi pedagang tersebut tertipu. Dia tidak tahu harga barang. Ya. Ketika dia masuk pasar, ternyata harganya mahal. Dan ketika saya cegat, ternyata harga yang saya beli harga yang murah. Sehingga bisa jadi tertipu ya pedagang tersebut. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan hamba Allah mendapatkan rezeki dari hamba yang lain. Tetapi Ustadz, bagaimana kalau seandainya pedagang itu tahu harga di pasar? Dia tahu harga di pasar itu misalnya durian satu biji harganya 30.000 misalnya. Dia tahu. Tetapi ketika saya cegat di pasar, dicegat di tengah jalan, dia jual misalnya dengan harga yang murah, 25.000 dan semisalnya. Padahal dia tahu harga durian di pasar. Apakah boleh juga Ustaz? Kalau seandainya pedagangnya tahu harga di pasar, kita jawab tidak boleh. Karena hadis Nabi SAW sifatnya umum. Entah itu pedagang itu tahu ataukah tidak tahu. Maka tidak boleh ya dicegat. Kecuali pedagangnya emang tidak mau menjual di pasar. Pedagangnya emang maunya menjualnya di jalan, di kampung-kampung misalnya. Maka ini lain masalahnya. Tetapi kalau seandainya pedagang tersebut dia jualnya di pasar, kita cegat di tengah jalan, maka ini tidak boleh. Tetapi kalau seandainya emang pedagangnya ingin menjual, ya tidak menjual di pasar, tapi menjual di rumah-rumah, masuk ke kampung, masuk ke gang-gang rumah untuk dijual, maka ini tidak ada masalah. Ya, jadi permasalahan kita ini adalah pedagang yang mau menjual barang dagangnya di pasar, tetapi kita cegat di tengah jalan, kita beli barang dagangannya. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tidak boleh ya praktek semacam ini. Baik. Terus bagaimana jual belinya? Bagaimana jual belinya? Maka jual beli yang terjadi adalah jual beli yang sah. Jual beli yang terjadi adalah jual beli yang sah. Maka di sini pedagang memiliki hak khiyar. Kalau seandainya pedagang merasa tertipu, ternyata harga di pasar lebih mahal dan dia ternyata menjualnya kemurahan, di sini pedagang memiliki hak khiyar, hak untuk meminta kembali barangnya dikembalikan. Maka pembeli di sini harus mengembalikan barangnya. Tidak boleh dia tahan atau tidak boleh dia tidak mau mengembalikan barang, maka harus dia kembalikan. Ya, dan
penjual di sini mengembalikan uang. Ya, tetapi kalau seandainya penjualnya ridha, ya, dia tidak setuju saja, ya walaupun dia tahu harga di pasar, kemudian dia ridha, maka jual belinya sah, ya, jual belinya sah dan tidak mengapa. Kalau seandainya pedagangnya ridha dan dia tidak ingin dikembalikan barangnya, maka ini insya Allah tidak ada masalah, ya. Karena Nabi SAW menetapkan di sini hak khiyar bagi saudaranya. Baik. Saya kira cukup ya penjelasan tentang kajian muamalah pada malam hari ini. Karena mungkin di antara antum banyak pertanyaan, ya. Karena mengingat minggu kemarin ya, ada pertanyaan tidak bisa dijawab. Maka saya kira ini maghrib masih 5 menit lagi, Isya masih 5 menit lagi, kita jawab pertanyaan dan kalau kita sambung nanti setelah Isya juga menjawab pertanyaan. Baik, kalau antum ada yang bertanya silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan materinya. Silakan, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Lanjut, Tat. Lanjut dulu, Tat. Belum ada pertanyaan. Nggak ada yang pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Imam Bukhari ada nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Di Mafta, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz. Langsung, Ustaz, pertanyaan. Ini yang bertanya di mana nih? Imam Bukhari apa Masjid Fatimah Samha? Imam Bukhari. Samha matikan mikrofonnya. Masjid Fatimah Samha matikan mikrofonnya. Ya, silakan. Kita biasanya petani tambang berapa dan tambang ikan. Biasanya kita kalau panen ikan, kita membawa ikan kita ke pelelangan di kota. Biasanya sampai di sana kita tidak dikasih harga yang pasti sama bos di pelelangan. Artinya dia jual sesuai dengan harga pasar. Setelah laku ikannya, dia mengambil persen dari penjualannya. Apakah halal seperti itu? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan orang membawa ikan di pelelangan. Ya. Beliau menanyakan untuk masalah orang membawa ikan ya ke pelelangan kalau nggak salah tadi ya. Kemudian ikan tersebut ya tidak oleh pelelang ini tidak ditentukan harganya. Nanti dia jualkan di pasar, nanti dia mengambil persenan demikian. Apakah praktek semacam ini diperbolehkan ataukah tidak? Maka di sini kalau seperti yang dikatakan tadi oleh penanya, maka di sini pelelang tersebut profesinya adalah pertama adalah wakil antum, ya, atau dia menjadi maklam, ya. Maka di sini harus sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya seperti apa? Kalau seandainya antum mengatakan, ya kata antum, berapa yang laku kamu dapat 5%, ya. Berapa yang laku kamu dapat 5%. Maka yang menjualkan ini, ya tidak boleh dia misalnya menjual, misalnya dijual
100.000, 1 kilo misalnya ikan. Kemudian dia ambil dulu, ya, dia ambil uangnya, ya, 5.000 misalnya atau 10.000 dia ambil. Kemudian dia kasihkan ke antum. Kemudian nanti dia minta persen, tidak boleh. Maka dia harus persennya dari uang yang didapatkan. Tidak boleh dia mengambil keuntungan selain itu. Ya. Maka kalau kesepakatannya yang maklar ini atau jadi wakil antum ini, kesepakatannya persenan, maka dia mengambil persenan dari yang sudah laku, ya, atau yang terjual yang didapatkan. Ditentukan persennya. Tidak boleh sekehendak dia, ditentukan di awal berapa persennya. Kata dia, saya minta 5% dari yang laku, maka nggak ada masalah. Maka persen ini tidak boleh ditentukan di akhir, harus di awal. Ya, harus di awal, ya, sebelum dijual, ya, sebelum dia menjual barang tersebut, sehingga jelas akadnya. Ya, berapa persen yang dia mau. Ya, kalau antum ridha, saya minta 10% misalnya dari penjualan, maka nggak ada masalah. Dan itu tidak boleh lagi dia mengambil faedah, mengambil untung dari, ya, pembeli, ya. Bisa jadi orang kadang-kadang si pelelang ini dia menjual, ya, kemudian yang si pembeli ini kadang-kadang dia mengasih hadiah dan semisal. Maka si pelelang nggak boleh menerima. Kalau dia terima, dia harus kasihkan kepada antum. Dia harus kasihkan kepada yang punya barang, ya, atau dimasukkan dalam hitungan persenan tadi, ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ada Ustaz. lagi yang bertanya? Ada Ustaz. Assalamualaikum. Afan Ustaz, Ana nggak tahu ini nama jual beli apa, tapi dahulu di sini biasanya setiap seperti ada karnaval Ustaz di tempat kita, biasanya ada seperti jual beli kayak harganya. Apuan, suaranya nggak jelas. Coba bisa diulang. Gini Ustaz, Ana kurang tahu ini jual beli apa namanya, tapi biasanya Ustaz setiap ada hari karnaval di kota kita Ustaz, biasanya ada seperti jual beli kayak misalkan pedagangnya ini menjual seperti handuk Ustaz, harganya 30.000. Terus nanti dia bilang nanti harganya menjadi 25. Terus nanti turun lagi harganya sampai 15.000 Ustaz. Baru nanti ada penjual yang mau. Itu gimana Ustaz hukumnya? Baik. Anak maaf, suara pecah. Anak nggak dengar. Soalnya pecah. Tes. Tes. Ya, itu bagus mic-nya itu. Tes bagus. Ya. Mungkin Ana melanjutkan Tat. Kaitannya dengan lelang, penjual dengan lelang Tat. Penawaran pertama itu 100.000. 100.000, nggak ada yang membeli, turun lagi menjadi 75. Kemudian tawarkan lagi, nggak ada yang mau, turun lagi menjadi 50. Sampai kemudian mungkin batas terakhir 15.000 Tat. Yang seperti itu gimana Tat hukumnya? Terima kasih. Jadi antum lelang, ya, misalnya harganya asalnya 100.000, turun lagi menjadi 70.000 semacam itu ya. Kemudian tidak ada yang menawar, turun lagi 50.000 semacam itu. Itu yang ditanyakan. Itu pertanyaannya. Tafadhol. Iya, Tat, betul. Ya. Kalau jual beli lelang itu boleh. Ya, jual beli lelang itu boleh. Itu disebut dengan al-muzayadah. Jual beli al-muzayadah. Maka tidak ada masalah. Ya, kalau seandainya ada seorang menaruh harga barang 100.000 misalnya, kemudian tidak ada yang nawar, tidak ada yang menaiki harga situ, kemudian diturunkan, maka tidak ada masalah.
Ya, jual beli lelang itu halal. Ya, dan Nabi SAW pernah melakukan jual beli lelang, ya. Pernah dilihat ada masalah. Entah itu naik harganya ataukah turun harga barang tersebut. Baik. Di sini azan, saya jawab azan dulu, nanti kita teruskan. Saya jawab azan dulu di sini. Allahu Akbar. Ya, baik, silahkan. Ada yang bertanya lagi, silahkan. Tanya Ustadz. Ada pertanyaan Tat, bagaimana jika kita... Ada yang bertanya? Ya, maaf Tat. Bagaimana jika kita menjual baju, setelah itu ada teman yang menjual kerudung, dibarter baju dengan kerudung, harganya beda, tapi sama-sama ridho Tat. Apakah ini dibolehkan? Suaranya agak pecah, bisa diulang sedikit, agak jauh mic-nya biar nggak pecah suaranya. Bagaimana jika kita menjual baju, setelah itu ada teman yang menjual kerudung, dibarter baju dengan kerudung, harganya beda, tapi sama-sama ridho Tat. Afwan, Ana nggak dengar apa. Jual kerudung terus apa?
kerudung terus Bagaimana jika jual. kita menjual baju, setelah itu ada teman yang menjual kerudung, dibarter baju dengan kerudung. Harganya beda, tapi sama-sama ridho. Hmm, ya, yang Anda tangkap tadi ya, baju kerudung dibantu dengan harga, harga yang beda gitu ya. Iya, iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah dia bandrol ini ya, baju ya, kemudian kerudung, celana, kemudian dia bandrol dengan harga yang berbeda. Nggak ada masalah, walaupun misalnya itu satu paket, dia pisah, kemudian dia kasih harga yang berbeda, maka tidak mengapa. Ya. Asal jual beli itu halal. Maka boleh seseorang melakukan membandrol harga apa namanya sekehendak dia, tidak ada masalah. Ya. Karena asal jual beli itu halal. Ya. Walaupun misalnya sudah ada bandrol harga dari ecerannya, dari partainya, maka tidak mengapa. Ya dia apa namanya eh, menaruh harga kembali, menaruh ulang, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Itu yang Anda tangkap dari pertanyaannya, masalah menaruh harga, bandrol. Baik, silakan yang lain. Imam Bukhari ada? Tes. Tanya Ustadz, Silakan, silakan. bagaimana jika orang desa pergi ke kota membeli barang dan menjual kembali ke desa dengan harga yang lebih tinggi, Tat? Apakah masih tetap dibolehkan? Bisa diulang sekali lagi? Ngambil untung yang tinggi, ngambil untung yang tinggi. Bagaimana jika orang desa pergi ke kota membeli barang, kemudian menjual kembali ke desa dengan tentu harganya lebih mahal, Pak? Iya. Ya, kalau seandainya menjual barang ya dengan harga yang lebih mahal dari tempat lain, ya mengambil untung yang lebih besar, maka insya Allah tidak mengapa. Ya tidak mengapa ya, karena tidak dilarang seseorang mengambil keuntungan yang besar kecuali emang keuntungan yang bagi pembeli tersebut merasa tertipu dia. Misalnya pembelinya nggak pintar menawar, kemudian membeli barang dengan harga yang sangat-sangat tinggi, yang mana si pembeli tersebut merasa dia tertipu dengan membeli barang tersebut. Ya, maka di sini pembeli punya hak khiyar untuk mengembalikan barang. Tapi jika seandainya pembeli tidak mengembalikan barang, ya maka tidak ada masalah. Si penjual mengambil keuntungan yang tinggi tersebut, ya, mengambil keuntungan yang tinggi tersebut. Ya. Karena pada asalnya di dalam jual beli, ya halal, ya mengambil keuntungan setinggi tingginya selama keuntungan tersebut ya tidak masuk dalam kategori semacam gharar. Karena ada sebagian orang tidak pandai dia menawar, kemudian ya dia membeli barang dengan harga yang sangat tinggi. Ketika dia tahu, dia menyesal. Oh, ternyata ini mahal sekali. Nah, ketika dia menyesal, di situ ada unsur tidak ridhanya. Maka di sini pembeli berhak dia mengembalikan barang. Tetapi jika seandainya tidak kembalikan, maka jual belinya tidak ada masalah. Atau ya
dia membeli barang dengan harga yang lebih tinggi, tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya, harga di tempat orang ini harganya 25.000, di tempat lain 20.000, maka tidak ada masalah. Ya, ini keuntungan yang tidak terlalu besar. Ya, lain halnya harganya 20.000 di tempat orang, di tempat dia 40.000, dia beli dengan harga 40.000. Nah, di sini pembeli kalau seandainya dia merasa tertipu di sini, merasa terlalu mahal, maka dia punya hak untuk mengembalikan barang. Tetapi kalau seandainya dia menerima, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan pada asalnya menjual barang, mencari keuntungan yang tinggi itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup ya pada pertemuan kali ini karena dekat komat sini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.